Mana yang lebih zuhud? Kalau ikut definisi zuhud yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang yang istrinya satu dengan orang yang istrinya lebih dari satu, mana yang lebih zuhud? Yang lebih taat kepada Allah. Antum di luar pertanyaan. Masya Allah. Ya dilihat ya dari sisi kemanfaatannya. Bisa jadi jangan langsung tersinggung dan jangan langsung baper ibu-ibu ya. Bisa jadi orang yang istrinya dua lebih zuhud daripada orang yang istrinya satu. Yang istrinya satu sebenarnya udah ngebet ya, pengen poligami dan punya harta yang berlimpah ruah. Tetapi karena takut istri akhirnya nggak ada di poligami. Yang kedua, memang dia sudah membutuhkannya. Kalau dia tidak melakukannya, mungkin dia akan jatuh ke dalam perzinaan. Bahkan dengan dia melakukan poligami, wanita yang tadinya nggak punya rumah bisa punya rumah, yang tadinya dia tidak tercukupi kebutuhan sehari-harinya dan anggota keluarganya sekarang menjadi terpenuhi. Yang tadinya nggak pernah umroh menjadi pernah umroh, anak-anaknya yang merupakan anak-anak yatim sudah ada yang membiayai sekolahnya dan seterusnya. Tentunya ini lebih zuhud. Jadi kesimpulannya, bismillah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini dan di majelis yang utama ini, majelis ilmu agama. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Bertemu dan berkumpulnya kita di majelis ilmu agama yang mulia seperti ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sembari menunggu masuknya waktu salat isya yang akan kita lakukan secara berjamaah insyaallah taala merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala yang wajib kita syukuri. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kalian di sisi Allah? Tentu kami mau, wahai Rasulullah, jawab para sahabatnya. Maka beliau bersabda, isbaghul wudu' 'alal makarih wa kathratul khutā ilal masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadzalikumur ribat wa dzalikumur ribat. Menyempurnakan wudu walaupun berat. Banyaknya langkah yang kalian angkat menuju rumah Allah dan menunggu masuknya waktu salat setelah melakukan suatu salat sebelumnya. Karena itulah yang namanya ribat dan itulah yang namanya ribat. Dan keutamaan ribat Allah Jalla wa Ala sebutkan di sebuah ayat dari akhir surat Ali Imran
ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah Jalla wa Ala menjadikan ribat sebagai salah satu dari sebab-sebab kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Kemudian salawat dan salam tentunya selalu kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau, serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya karenanya jalan menuju syurga. Wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mempelajari dan mengkaji agama Allah sesama mereka, illa nazalat 'alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah ilahi. Oleh karenanya Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, seorang ulama di masa salaf, seorang ulama yang dikatakan oleh sebagian ulama tiada yang membedakan beliau dengan para sahabat Nabi SAW, kecuali hanya saja beliau tidak bertemu dengan Nabi SAW. Semua amalan dan kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum itu ada pada beliau. Beliau mengatakan, law alimal muluk wa abnal muluk ala ma nahnu alaihi min ar-rahah lajaladuna 'alaiha. Seandainya para raja dan anak keturunan raja mengetahui betapa tenang dan tentramnya jiwa kita ketika kita berada di majelis ilmu agama, lajaladuna 'alaiha, maka mereka akan mencambuk-cambuk kita karena iri dan cemburu kepada kita. Demikianlah ulama salaf mengungkapkan ketenangan dan ketentraman jiwa yang mereka rasakan tatkala mereka berada di majelis ilmu agama. Bagaimana tidak, Nabi SAW mengatakan, nazalat 'alaihimus sakinah, akan turun sakinah ilahi untuk mereka. Wa ghasyatumur rahmah, akan tercurahkan rahmat Allah kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Dan kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar memberkahi pertemuan kita ini dan menjadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk bareng sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan insyaallah ta'ala kita bertemu dan berkumpul saat ini bukanlah karena adanya hubungan nasab atau embel-embel dunia lainnya di antara kita, melainkan karena undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, dan dalam rangka atafaqquh fid din di antara kita. Baik, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali bacaan kita tentang kisah Salman Al-Farisi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Mahmud bin Labib, dari Abdullah bin Abbas, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum. Dan ini bagian kedua insyaallah taala. Dan sebelum kita melanjutkan, adakah yang masih ingat sampai mana pembahasan atau bacaan kita di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Wallahu a'lam. Ahsan? Naam, ya. Salman Al-Farisi berdagang, mengikuti para pedagang Syam yang sedang berada di Al-Asbahan. Ya, di mana Asbahan? Persia. Nah, Iran.
Al-Asbahan. Baik, saya ulangi secara ringkas kembali agar ceritanya bisa bersambung dan mudah untuk dipahami. Pada pertemuan yang lalu kita telah baca dari riwayat Mahmud bin Labib, dari Abdullah bin Abbas, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum. Bayangkan ya, dalam satu hadis ini ada 3 sahabat Nabi yang saling meriwayatkan antara satu sama yang lainnya. Mahmud bin Labib, sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas juga sahabat Nabi SAW. Yang ketiga Salman Al-Farisi. Demikianlah mereka yang telah memahami keutamaan ilmu. Mudah bagi mereka yang memahami keutamaan ilmu agama untuk meletakkan sayap-sayap kehormatan mereka. Ringan bagi mereka untuk merendahkan diri mereka di jalan ilmu agama, karena keutamaan ilmu agama yang telah mereka ketahui. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ah." Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah kecuali Allah akan mengangkatnya. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja Allah katakan kepadanya, "Wakhfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Letakkan sayapmu, maksudnya rendahkan dirimu bagi mereka yang mengikutimu dari kalangan orang-orang mukmin. Jadi memiliki murid yang banyak jangan dijadikan ajang sebagai ajang kesombongan. Ya, memamerkan akan keilmuan, kesenioritas dan nilai-nilai dunia lainnya. Nabi kita SAW adalah seorang Nabi yang paling banyak pengikutnya. Bersamaan itu Allah katakan kepadanya, "Wakhfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Rendahkan dirimu bagi siapa saja yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan Nabi pernah memarahi beberapa muridnya karena lupa cium tangan beliau setelah kajian. Ya, enggak ada riwayat ya. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Demikian pula para sahabat Nabi. Pada Abdullah bin Abbas secara nasab beliau lebih mulia daripada 2 sahabat ini. Beliau sepupu sedarah dengan Nabi. Satu nasab dengan Nabi. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Muhammad bin sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Secara ilmu beliau lebih berilmu daripada 2 sahabat ini. Bahkan di umur 30-an beliau sudah diangkat sebagai ulama dan dijadikan salah satu dari ahlu syura Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa khilafahnya. Dan mengungguli sekian sahabat yang lebih senior daripada beliau dalam ilmu agama. Tetapi mau meriwayatkan hadis dari Salman Al-Farisi. Oleh karenanya sebagian ulama salaf mengatakan la yambulur rajulu fi ilmihi hatta ya'khudha mimman faqah wa mimman dunah wa mimman yusawih. Seseorang itu tidak akan mapan ilmunya sampai ia mau menerima mempelajarinya dari orang yang lebih senior darinya, dari juniornya dan dari orang yang seleting dengannya. Nah, baik, Abdullah bin Abbas menceritakan dari Salman Al-Farisi bahwa Salman Al-Farisi menyampaikan bahwa dirinya adalah seorang laki-laki yang berwarga negara Persia dari sebuah daerah, sebuah negeri Asbahan, dari sebuah daerah desa yang bernama Jai, dan bapaknya adalah tokoh di kampungnya, seorang yang ditokohkan di dalam agama Majusi oleh masyarakatnya. Beliau adalah orang yang paling dicintai oleh ayahnya sehingga ayahnya tidak membiarkan beliau keluar dari rumahnya dan memerintahnya untuk selalu menjaga api, jangan dibiarkan mati sekejap waktu. Perintah ayah beliau kepadanya karena mereka Majusi penyembah api. Bayangkan, Tuhan aja perlu dijaga. Lihat indahnya agama Islam. Nah, Tuhannya orang Islam tidak butuh untuk dijaga. Tapi di luar Islam, Tuhan perlu dijaga. Bahkan sebagian Tuhan harus diberikan makan dan kopi pahit serta lilin. Naam, inna dina indallahil Islam. Selayaknya seorang wanita pengingitan. Beliau juga menceritakan kepada kita pada pertemuan yang lalu telah kita baca bahwa beliau semenjak dalam agama Majusi telah bersungguh-sungguh dalam beragama. Semenjak beliau di dalam agama Majusi, agama yang batil, beliau adalah seorang yang bersungguh-sungguh di dalamnya. Sampai beliau menjadi orang yang menjaga Tuhan mereka. Sampai suatu ketika ayahnya yang memiliki aset dan
kekayaan serta ketokohan, tersibukkan dengan suatu bangunan yang ingin dia bangun. Ya, dengan bahasa sekarang mungkin seorang developer ya, dan semisal dengannya. Sehingga ayahnya memerintahkan beliau untuk keluar untuk suatu kebutuhan. Beliau pun keluar atas perintah ayahnya tersebut, namun di tengah perjalanannya beliau melihat suatu kanisah, sebuah tempat ibadah orang-orang Nasara. Beliau pun masuk ke dalamnya dan terlihat oleh beliau mereka melakukan solat sambil bernyanyi, dan beliau pun terkagum-kagum dengan ibadah dan nyanyian yang mereka lakukan ketika beribadah. Beliau suka dan kagum ketika melihatnya. Nah, maka beliau pun tertarik untuk mengikuti agama tersebut, sehingga beliau bertanya, di manakah sumber agama ini? Beliau pun diberitahu bahwa sumber agama ini berada di Syam. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan faedah dari ucapan beliau ini. Ketika beliau bertanya di manakah sumber agama ini, menunjukkan bahwa di antara prinsip yang bagus dan penting ada pada diri seorang muslim adalah mencari ilmu dari sanad dengan sanad yang tinggi. Ya, kehati-hatian di dalam mencari dan mendengar ilmu agama. Kalau dia bisa memperolehnya langsung ke sumbernya kepada sanad yang lebih tinggi, maka itu lebih afdal. Dan beliau pun bertahan di dalam gereja mereka tersebut sampai sore hari. Setelah itu beliau pun pulang, dan bapaknya sudah seharian ya mengutus beberapa orang untuk mencari beliau, dan dalam keadaan khawatir apa yang telah menimpa anaknya, sehingga sudah sore hari anaknya juga belum pulang. Begitu beliau sampai di rumah, maka beliau ditanya oleh anaknya, "Aina kunt?" Di mana engkau tadinya wahai anakku? Di sini para ulama menyebutkan sebuah faedah, bahwa pertanyaan ayahnya Salman Al-Farisi kepada Salman Al-Farisi yang pulang ke rumahnya dalam keadaan terlambat, dalam keadaan telat dan di luar kebiasaannya, di manakah kamu, atau dari mana saja, dari mana engkau, di mana saja kamu hari ini? Ini menunjukkan sifat bijak yang mesti ada pada diri seorang ayah. Seorang ayah ketika melihat anaknya melakukan suatu kesalahan atau suatu sikap yang di luar kebiasaan, jangan langsung serta-merta memarahi dan menghardiknya. Tetapi seyogyanya dia bertanya terlebih dahulu. Bisa jadi anaknya melakukan kesalahan atau sesuatu yang di luar kebiasaan tersebut karena suatu alasan atau suatu kondisi yang mengharuskannya melakukannya. Nah, dan demikianlah akhlak Nabi kita SAW. Ketika beliau melihat sikap yang menyelisihi nilai-nilai ilmu atau sesuatu yang di luar kebiasaan dari sebagian sahabatnya, beliau tidak langsung serta-merta memarahi dan menegur mereka. Tetapi beliau bertanya terlebih dahulu kenapa mereka melakukannya. Seperti suatu ketika Nabi SAW selesai salam melihat ada dua orang sahabatnya duduk di dalam masjid tidak ikut serta salat bersama jamaah. Nabi bertanya, "Ma mana'akum an tusalliyal ma'al qaum?" Apa yang membuat kalian tidak salat berjamaah bersama jamaah? Nabi tidak langsung marah, ya, tidak langsung mengatakan kalian ini apa karena merasa paling bertakwa kepada Allah. Apakah kalian panitia masuk surga? Kalian nggak mau masalah sama kami? Enggak. Sebagian orang kan belum apa-apa udah kemana-mana lari ucapannya, ya kan? Terlalu jauh ucapannya. Nabi bertanya, kenapa kalian berdua tidak sholat bersama jamaah? Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, kami sudah jamaah takdim. Mendengar demikian, maka Nabi SAW mengatakan, apabila kalian telah menjamak takdim, kemudian berada di dalam masjid dan jamaah sedang melakukan salat, fasalli ma'hum, maka hendaknya kalian ikut salat bersama mereka. Dan itu menjadi salat sunnah untuk kalian. Ini kan akhlak. Nah, demikian pula di sini ayahnya Salman. Ketika anaknya pulang dalam keadaan terlambat dan di luar kebiasaan, dia tidak langsung memarahinya, tetapi ia bertanya terlebih dahulu, kenapa dan dari mana saja engkau? Padahal dia seorang majusi, bukan seorang muslim yang belum terdidik dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW.
Maka orang yang telah terdidik dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seyogyanya lebih mulia akhlaknya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Artinya akhlakul karimah yang ada di masa jahiliyah itu dengan kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sempurnakan menjadi lebih sempurna. Nah, dan kelemah lembutan dan akhlakul karimah seorang ayah dengan anaknya di masa kecilnya itu akan membuat si anak benar-benar mencintainya dan membuat ikatan batin di antara mereka menjadi erat dan kuat. Tapi lihat sebagian orang tua yang kasar dan keras dengan anaknya, sebenarnya anak mereka masih kecil. Bahkan sebagian anak umurnya belum balik sudah biasa mendapatkan tamparan, tempeleng oleh ayahnya. Sudah terbiasa dengan ayahnya yang suka main tangan. Dia masih duduk di bangku SD. Sehingga ketika sudah dewasa, nggak ada kedekatan batin di antara mereka. Sebagian anak bukan karena durhaka, tidak mau memijit, mengurut ayahnya yang sedang sakit, tetapi karena canggung, kaku, dia nggak mampu melakukannya. Bukan karena durhaka dia tidak melakukannya, tapi karena canggung, kaku. Kenapa? Kaku dan canggung karena semenjak kecil nggak ada ikatan batin sama ayahnya. Ayahnya kasar dalam berinteraksi dengannya, suka main tangan, kata-katanya kasar. Sehingga walaupun ada cinta di antara mereka sebagai seorang ayah dengan anak, sebagai seorang anak dengan seorang ayah, tetapi nggak ada ikatan batin. Berbeda dengan orang-orang yang mendidik dan berinteraksi dengan anak-anak mereka dengan kelemah lembutan semenjak kecilnya. Contohnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak riwayat yang menyebutkan Nabi terkadang sholat menggendong cucunya. Nabi terkadang makan satu nampan dengan anaknya, bahkan dengan anak tirinya Umar ibn Abi Salamah, yang pernah ditegur oleh Nabi, makan dengan tangan kananmu, sebutkan nama Allah dan makan yang lebih dekat denganmu. Nabi juga pernah memboncengi Abdullah bin Abbas bermain air dengan anak tirinya Zainab, anak tiri beliau dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan juga terkadang beliau sedang khutbah Jumat, Hasan dan Husain datang masuk ke masjid, beliau pun turun dari mimbar dan mengambil kemudian menggendong mereka. Sehingga ikatan batin benar-benar ada. Sehingga coba antum bayangkan, Fatimah sudah punya suami dan sudah punya anak. Di sepertiga akhir malam, Nabi masih mengetok pintu rumah mereka, membangunkan mereka untuk sholat tahajud. Kalau tidak ada kedekatan antara seorang ayah dengan anaknya, kira-kira berani enggak? Antum kalau anak antum udah nikah, udah punya suami, dan udah punya anak, dan tinggal di rumahnya sendiri, berani antum di sepertiga akhir malam mengetok pintu, nak jangan lupa sholat tahajud nak? Mau minjam uang aja udah nggak berani. Ya kan? Kenapa? Karena nggak ada kedekatan. Tapi lihat sebagian orang dengan anaknya seperti seorang teman. Ya. Anaknya bisa jadi teman dia gowe, teman dia berolahraga, teman dia wisata kuliner, teman dia bekerja dan sebagainya. Kenapa? Karena semenjak kecil mereka dengan kelemah lembutan. Semenjak kecil anaknya diperlakukan dengan akhlakul karimah. Tidak terbiasa dengan kekerasan, tidak terbiasa dengan kekasaran. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan jamaah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'lam li'alimina haqqah." Bukan dari golongan kami, bukan dari umatku, orang yang tidak menyayangi anak kecil, orang yang tidak memuliakan yang lebih tua darinya, dan orang yang tidak mengetahui hak orang alim dari kami. Ketika Nabi SAW mencium sebagian anaknya, maka ada Habis bin Aqra saat itu melihatnya dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna li 'ashratan minal aulad ma qabbaltu ahadan minhum." Wahai Rasulullah, aku punya anak 10 orang banyaknya, tapi aku jarang dan hampir enggak pernah mencium mereka. Apa kata Nabi SAW? Sungguh aku khawatir jika Allah mengeluarkan sifat rahmat dari hatimu, dan tidaklah seorang itu merahmati kecuali akan dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Ucap Nabi SAW. Maka biasakan jamaah dari semenjak kecil anak kita dengan kelemah lembutan. Bahkan di dalam Islam
Anak kecil yang meninggalkan sholat dan umurnya masih di bawah 10 tahun tidak boleh dipukul. Dan dosa meninggalkan sholat padahal dalam Islam dosa setelah kemurtadan. Dosa meninggalkan sholat di dalam Islam lebih besar daripada dosa berzina, homo, lesbi, membunuh, merampok, riba, ya. Tetapi di dalam Islam si anak yang meninggalkan sholat dan umurnya masih di bawah 10 nggak boleh dipukul. Apalagi kalau kesalahan yang sifatnya duniawi. Hanya gara-gara lauk antum dihabisi oleh si anak, antum tampar dia. Iftar antum yang sudah disediakan oleh istri antum, begitu antum pulang udah habis dimakan anak-anak, antum marah-marah dan main tangan dengan mereka. Ini kezaliman jemaah. Ini kezaliman. Hanya gara-gara terganggu tidur siang antum marah-marah dan memukul anak-anak. Gara-gara pintu kamar mandi ditendang atau digedor oleh anak-anak antum langsung keluar, langsung menampar mereka. Ini kezaliman. Salat yang mereka tinggalkan saja tidak boleh kita jadikan alasan untuk memukul mereka kalau umur mereka masih di bawah 10 tahun. Baik, maka ayahnya bertanya, "Kemana saja kamu wahai Salman?" Maka Salman Al-Farisi menyatakan bahwa dalam perjalanan beliau melihat sebuah gereja, tempat ibadah di mana di dalamnya ada orang-orang yang salat dan sambil bernyanyi dari kaum Nasara. Aku melihat mereka dan aku kagum, tertarik dengan ibadah mereka. Dan agama mereka ini sangat indah. Maka ayahnya pun marah dan khawatir anaknya ini bisa pindah agama. Maka ayahnya mengatakan, "Wahai anakku, demi Allah, tidak ada kebaikan sedikit pun pada agama itu. Wa dinuna khairum min. Agama kita yang telah kita warisi dari nenek moyang kita, ini jauh lebih baik daripada agama mereka." Ini juga sifat baik yang ada pada ayahnya, hanya saja dalam kesalahan. Yaitu apa? Mengkhawatirkan agama seorang si anak. Khawatir si anak pindah agama, berubah akidahnya. Hanya saja ayahnya saat itu sebagai seorang majusi. Maka seorang ayah yang sayang kepada anaknya selalu berusaha menjaga agama dan akidah anaknya. Dia khawatir apabila agama anaknya itu bisa lemah, bisa hilang, atau bisa pindah agama ke agama lainnya karena suatu pergaulan yang dia lakukan di luar rumahnya. Prinsip yang seperti ini mesti ada, jemaah. Ada ucapan indah dari Syekh Mubil di dalam sebuah risalah yang berjudul Nasihati lil Aba'i wal Ummahat. Nasihatku untuk para ayah dan ibu. Kata beliau, sebagian orang tua membiarkan anak mereka atau memperlakukan anak mereka kalhirrah, seperti seekor kucing yang tidak dia pedulikan keluar masuknya ke dalam rumahnya. Kapan kucingnya keluar dia nggak mau tahu dan nggak peduli. Dan kapan kucingnya itu kembali lagi ke rumahnya dia pun nggak peduli. Si kucing ketika keluar membawa apa dia nggak peduli, dan si kucing ketika masuk lagi ke dalam rumahnya dia pun tidak peduli. Anak mereka juga seperti itu mereka lakukan. Mereka perlakukan. Dia nggak peduli kapan anaknya keluar dari rumahnya dan ngapain dia di luar rumah, kemana dan bersama siapa. Demikian pula kapan anaknya pulang ke rumahnya. Ya, dia nggak mau tahu dan tidak mencari tahu di mana kamu nak, sedang apa kamu nak, dan kenapa belum pulang sampai saat ini. Dan ini dianggap oleh sebagian orang sebagai kemodernan di dalam mengasuh anak-anak. Ini adalah bentuk ketidakamaнаhan, jemaah. Nah, bentuk ketidakamaнаhan di dalam mendidik anak-anak yang merupakan amanah dari Allah Jalla wa'ala. Maka ayahnya pun khawatir Salman Al-Farisi bisa pindah agama, sehingga Salman Al-Farisi semenjak hari itu diikat oleh ayahnya dengan kayu dan besi agar tidak keluar dari rumahnya mengikuti agama selain agama nenek moyang mereka, agama Nasara yang Salman Al-Farisi sudah mengkaguminya. Sehingga suatu ketika datang beberapa pedagang dari Syam ke Persia, ke Asbahan. Maka Salman Al-Farisi rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa beliau mengutus seorang utusan
untuk menemui para pedagang yang datang dari Syam dan memberikan pesan, apabila kalian hendak kembali ke Syam, maka beritahukan aku. Setelah para pedagang Syam yang berada di Persia telah menjalankan dan telah menunaikan kebutuhan mereka di Persia, mereka pun memberitahukan Salman Al-Farisi bahwa mereka akan kembali ke Syam. Maka Salman Al-Farisi pun melepaskan besi dan kayu yang diikat oleh orang tuanya kepada kedua kakinya dan ikut pergi ke Syam bersama pedagang-pedagang Syam yang sedang berada di Persia dan kembali ke Syam. Kemudian sampai di sini ya cerita pada pertemuan yang lalu kan. Baik, kemudian Salman Al-Farisi mengatakan hatta qadimtu Asyam, sehingga aku tiba di Syam. Falamma qadimtuha qultu man afdalu ahli hadzal. Begitu aku sudah sampai di Syam, sebuah negeri yang merupakan sumbernya agama kaum Nasara. Perhatikan yang ditanya oleh Salman Al-Farisi. Siapakah orang yang paling afdal di dalam agama ini? Beliau tidak mau hanya dengan orang yang mulia, tapi beliau maunya yang paling mulia. Kalau ada yang lebih baik, tentunya itu lebih baik daripada yang baik, kan begitu? Ya. Kalau ada yang asli, untuk apa yang kawi? Kan begitu? Ada yang mulia dan ada yang lebih mulia, maka usahakan untuk bisa dengan yang lebih mulia. Ini di antara taufik Allah Jalla wa Ala untuk beliau. Beliau bertanya, siapakah orang yang paling utama di dalam agama ini? Nah, cita-cita beliau yang begitu tinggi. Nah, maka mereka pun mengatakan al-usquf. Ya, usquf ini tokoh agama kaum Nasara. Dan saya kira sampai hari ini sebutan ini masih ada kan? Uskuf. Adalah seorang uskuf fil kanisah, di dalam gereja tersebut. Qala faji'tuhu, aku pun mendatanginya, kata Salman. Faqultu inni qad raghibtu fi hadzal din. Lihat akhlaknya Salman Al-Farisi, kata para ulama. Sebuah akhlak yang seyogyanya ada pada seorang penuntut ilmu agama ketika dia ingin belajar kepada seorang guru. Salman Al-Farisi mengatakan, aku pun mendatanginya. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, jangan nunggu datang. Sebagian orang sombong dengan ilmu. Karena kekayaan yang dia miliki, dia tidak mau mendatangi ilmu. Maunya orang yang berilmu datang kepadanya. Sebagian orang yang berilmu mendatanginya bukan karena ingin tunduk kepada hartanya, tapi dengan harapan mudah-mudahan setelah beberapa kali kita yang mendatanginya, dia dapat hidayah dan menjadi tawadhu, kemudian dia mendatangi ilmu agama. Bukan lagi ilmu agama yang mendatanginya. Sebagiannya ada yang berubah dan sebagiannya tetap tidak mau berubah. Mujahid rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tabi'in, mengatakan, la yanalul ilm mustahin wala mustakbir. Ada dua golongan yang tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Yang pertama orang yang malu-malu, dan yang kedua orang yang sombong. Sombong karena harta, jabatan, dan popularitas yang dia miliki. Dia mau nuntut ilmu agama apabila majelisnya VVIP. Kalau kelas ekonomi enggak ah. Kalau ke majelisnya VVIP boleh. Majelisnya eksklusif boleh. Ya, atau ustadz yang datang ke rumah saya. Kalau pergi ke tempat lain tidak. Ya ikhwan, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu agama itu didatangi, jangan nunggu datang. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, ayahnya juga sahabat, pernah melakukan perjalanan 1 bulan penuh menuju Abdullah bin Unais hanya demi satu hadis Nabi yang telah beliau dengar sebelumnya dari Abdullah bin Unais, atau dari seseorang dari Abdullah bin Unais dari Nabi. Maka beliau langsung mendatangi Abdullah bin Unais untuk mendengarnya langsung dari Abdullah bin Unais. Pada hadis itu sudah beliau dengar sebelumnya, tetapi beliau ingin mendengarnya langsung dari Abdullah bin Unais yang telah mendengarnya langsung dari Nabi SAW. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala melakukan perjalanan menuntut ilmu agama dari Baghdad ke Sana'a. Untuk mendapatkan ilmu agama kita harus mengorbankan egois kita aja. Kita harus melawan kesombongan kita.
Setiap manusia pada dirinya ada benih-benih kesombongan. Hanya saja ada yang mampu melawannya dan ada yang membiarkannya sesuai dengan taufik dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Salman Al-Farisi, seorang konglomerat jemaah. Ayahnya, kata para ulama yang mensyarah hadis ini, adalah konglomerat. Dan itu bisa diketahui dari cerita beliau ini. Yang pertama disebutkan dhai'ah azimah, punya aset yang sangat besar. Kedua disebutkan ayahnya seorang developer. Yang namanya developer butuh modal yang besar. Ketiga, ayahnya tokoh yang diangkat oleh kaumnya. Dan seringnya yang namanya seorang itu diangkat sebagai tokoh suatu rakyat karena juga memiliki pengaruh dalam sosial, memiliki harta yang banyak. Dan Salman Al-Farisi anak yang sangat manja dan dimanjakan oleh orang tuanya, sampai-sampai beliau diperlakukan layaknya seorang wanita pingitan. Tapi karena beliau memahami keutamaan ilmu dan ingin mencari kebenaran, beliau yang mendatangi mereka. Padahal dengan kekayaan beliau kan bisa saja beliau perintahkan mereka, berikan uang, datang ke rumah saya, buat kajian di rumah saya. Lihat, ya. Salman Al-Farisi mengatakan fajituhu, aku pun mendatanginya. Kemudian aku berkata kepadanya, ini qad raghibtu fi hadzal din. Aku sudah mencintai agama ini. Beliau berkata kepada calon gurunya, aku mencintai agama ini. Wa ahbabtu an akuna ma'ak akhdumuk. Aku ingin berada di sisimu, membantumu di dalam gereja ini. Wa ta'allamu mink, dan aku ingin belajar kepadamu. Ini akhlak berikutnya kata para ulama. Seorang murid itu jangan berbahasa yang mengesankan dirinya tidak mau merendahkan dirinya di hadapan gurunya. Karena ada sebagian orang bertanya tapi dengan bahasa yang mengesankan, jangan sampai dia dinilai bertanya karena nggak berilmu. Ustaz, anak ingin bertanya, sebenarnya si anak udah tahu, masih udah sering baca, masih udah banyak kitab misalnya, cuma masih agak ragu. Ya akhi, berbahasalah dengan bahasa tawadhu. Afwan Ustaz, anak ingin bertanya tentang suatu ini, mohon berikan ilmunya kepada anak. Wa ata'allamu mink. Demikian juga Musa alaihi salam ketika datang kepada Khidir alaihi salam, padahal Musa jauh lebih afdal dari Khidir alaihi salam. Musa salah satu dari ulul azmi minar rusul. Tapi menyatakan datang ingin menuntut ilmu kepada Khidir dalam sebuah surat yang setiap kaum muslimin membacanya di malam atau di siang Ramadan atau keumuman mereka, afwan, Jumat. Salman Al-Farisi berbahasa dengan bahasa yang menunjukkan beliau seorang yang tawadhu. Wa ma tawadhu ahadun lillahi illa rafa'ah. Tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan muliakan dia. La yanalu al-ilm mustahin wala mustakbir. Dua golongan tidak akan pernah mendapatkan ilmu agama. Orang yang malu-malu dan sombong, kata Mujahid, riwayat Al-Imam Al-Bukhari secara muallaq. Karena sebagian orang egois ya, karena merasa dirinya udah tua, seorang pejabat atau pensiunan sebagai seorang pejabat, dari jauh dipanggil Ustaz, sini dulu. Dan sebagai Ustaz pun mau karena ketawadhuannya, Ustaz sini dulu, kenapa? Ada yang mau saya tanyakan. Ya. Sebagian orang seperti itu. Dan sekarang sebagai ustadz baru menjelaskan, sedang menjelaskan, sudah dia bantah. Kalau itu saya udah tahu, ya. Cuma saya agak ragu aja, saya ingin memastikan. Ya. Kadang jangankan kalimat jazakallahu khairan aja nggak terucapkan olehnya. Nah, lihat Salman Al-Farisi. Saya sudah mencintai agama ini. Saya ingin bersamamu untuk membantumu. Di dalam gereja ini, aku ingin belajar kepadamu. Ingin belajar kepadamu. Berbahasa dengan bahasa yang menunjukkan beliau merendahkan dirinya di hadapan gurunya. Karena kapan seorang murid bersikap sombong, bersikap tinggi, maka Allah akan haramkan ilmu gurunya untuknya. Dan guru pun gak akan semangat memberikan ilmu kepadanya. Wa usalli ma'ak, dan aku ingin beribadah, melakukan salat bersamamu di dalam gereja ini. Lihat kecintaan Salman Al-Farisi. Yang pertama, kecintaan kepada ilmu. Yang kedua, kecintaan kepada
ibadah. Kedua, ketiga, kecintaan membantu orang yang berilmu dan ahli ibadah. Yang menurut beliau saat itu ini adalah orang yang berilmu dan ahli ibadah. Ini diantara tanda-tanda taufik Allah kepada beliau. Saya ulangi lagi. Yang pertama, kecintaan beliau terhadap ilmu. Yang kedua, kecintaan beliau untuk beribadah kepada Allah di dalam gereja ini. Yang ketiga, kecintaan beliau untuk membantu orang yang menurut beliau saat itu dia adalah ulama dan orang yang saleh. Dan ini adalah sumber kebahagiaan dan bukti seorang itu mendapatkan taufik dari Allah. Ada ucapan dari sebagian ulama salaf di antara Ali bin Abi Thalib, "Kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban lahum wa la takun khamisan fatahlak." Hendaknya engkau menjadi seorang alim. Kalaupun enggak mampu, jadilah muta'allim, orang yang belajar. Kalau juga tidak mampu, jadilah orang yang mustami', yang mau mendengar ilmu walaupun bukan orang yang belajar secara disiplin. Atau minimalnya engkau menjadi orang yang mencintai mereka. Dan jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang kelima, karena pasti kamu akan binasa. Minimalnya mencintai orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, dan orang yang duduk di majelis ilmu. Dan jangan menjadi orang yang keempat, mohon maaf. Maksudnya selain mereka, udah bukan alim, bukan penuntut ilmu, bukan orang yang duduk di majelis ilmu, bukan pula orang yang mencintai mereka. Nah, adzan ya. Baik, kita salat Isya terlebih dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Dan jika ada hal yang mau disampaikan, saya persilakan dengan kertas atau tulisan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali insyaallah bacaan kita kisah Salman Al-Farisi. Pada kajian sebelumnya kita sampai pada ucapan beliau, "Aku pun mendatanginya," yaitu uskuf yang dikatakan sebagai orang terbaik di dalam agama Nasara yang ada di Syam saat itu. "Aku pun mendatanginya dan berkata kepadanya, aku ingin masuk ke dalam agama ini. Aku ingin bersamamu, membantumu di dalam kanisah ini, belajar ilmu kepadamu dan salat bersamamu di dalam kanisah ini." Maka ia pun mengatakan, "Fadkhul," maka silahkan kamu masuk. Kata para ulama, ini juga salah satu sifat yang mesti ada pada seorang guru kepada orang yang belajar kepadanya, memudahkan urusan mereka. Oleh karenanya ketika datang seorang kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang untuk menuntut ilmu agama, maka Abu Sa'id Al-Khudri menyambutnya dengan ucapan marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban, selamat datang. Ini kata-kata sambutan. Marhaban, dengan penuh kelapangan. Wahai orang yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Para ulama salaf menamakan para penuntut ilmu agama sebagai wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya dibantu dan diperhatikan. Dan sudah merupakan sunnatus salaf dari zaman dahulu sampai hari ini, memuliakan para penuntut ilmu agama, membantu dan memudahkan urusan mereka. Dan itu yang kami dapatkan dari para ulama kita dan khusus masyayikh di Yaman. Nah, kepedulian dan perhatian mereka yang luar biasa ya, untuk para penuntut ilmu agama. Demikian pula ulama-ulama yang kita dapatkan di Mamlakah Saudiyah Al-Arabiyah. Naam. Fadakhaltu ma'ah, aku pun masuk ke dalam gereja tersebut. Kemudian Salman mengatakan, setelah aku tinggal bersamanya sekian lama, fakana rajula su, rupanya dia seorang ulama su.
Ya'muruhum bis-shadaqah wa yuraghibuhum fiha. Dia mengajak orang-orang Nasara masyarakatnya bersedekah, memotivasi mereka bersedekah. Ketika mereka telah menyerahkan sedekah mereka kepadanya, dia menyimpannya untuk dirinya dan tidak menyerahkannya kepada fakir miskin. Memang ada manusia-manusia yang seperti ini, yang mengumpulkan harta manusia untuk kepentingannya dengan mengatasnamakan janda, fakir miskin di jalan Allah dan seterusnya. Bahkan sebagian mereka pergi ke sana dan kemari membawa proposal atas nama anak yatim, atas nama para janda, atas nama fakir miskin, atas nama penuntut ilmu agama, para santri. Pada di pondoknya enggak ada santri. Bahkan disampaikan kepada ana oleh beberapa badan dalam pemerintahan, sebagian mereka menaikkan proposal dengan dusta, menyebutkan jumlah santri sekian ratus orang, padahal yang ada hanya beberapa puluh orang. Kemudian mengajak anak-anak muda setempat datang pondoknya dengan masakan kambing. Kemudian ketika mereka berkumpul, dipoto dan dikomentasikan bahwa mereka adalah santri-santrinya. Nah, nas'alullah salam wal afiyah. Nah, hatta jama'a sab'a qilan min dhahab, sehingga terkumpul 7 kotak emas di sisinya. Wa abghadtuhu bughdan syadida, maka aku pun membencinya bughdan syadida, dengan kebencian yang sangat, kata Salman Al-Farisi. Karena kodrat seorang manusia membenci orang yang buruk. Orang yang buruk akan dibenci oleh orang yang baik. Demikian pula sebaliknya, itu kodrat manusia yang baik, kecuali tabiatnya telah berubah menjadi rusak. Yang buruk ia cintai dan yang baik dia benci. Nah, thumma mata fajtaman ilai Nasara, kemudian dia mati. Berkumpullah kaum Nasara untuk menguburkannya, karena tokoh mereka telah meninggal dunia, orang terbaik menurut mereka di dalam agama mereka. Maka aku menyampaikan kepada mereka, inna hadza kana rajulasu, tokoh kalian ini adalah orang yang jahat, mengajak kalian bersedekah dan memotivasi kalian untuk selalu bersedekah. Kemudian sedekah yang kalian berikan kepadanya, dia simpan untuk dirinya dan tidak ia serahkan kepada fakir miskin. Ucap Salman Al-Farisi kepada mereka. Maka mereka pun mengatakan, wa ma ilmuka bidzalik, apa buktinya bahwa dia melakukan hal itu? Maka Salman Al-Farisi mengatakan, ana adullukum ala kanzi, akan aku tunjukkan kepada kalian tempat penyimpanan emas dia. Maka Salman Al-Farisi pun menunjukkan tempat penyimpanan emas yang telah ia simpan padanya, emas-emas yang diberikan oleh masyarakatnya kaum Nasara. Maka kaum Nasara pun melihatnya dan mengeluarkan 7 kotak yang penuh dengan emas dan perak. Karena sumber kekayaan di masa itu adalah emas dan perak. Dan ada orang-orang yang seperti ini sepanjang masa jamaah. Dan ambillah kaedah dari hadis-hadis Nabi bahwa tidak ada suatu kebiasaan buruk pada ahlul kitab kecuali akan ada dari umat beliau yang melakukannya. Sampai Nabi mengatakan, seandainya dari ahlul kitab ada yang mensutubuhi ibunya secara terang-terangan, maka akan ada dari umatku yang ikut melakukannya. Dan di antara keburukan ulama ahlul kitab adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min al-ahbari war-ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari ulama ahlul kitab, ulama Yahudi dan ahli ibadah kaum Nasara yang memakan harta manusia dengan cara yang batil, dengan mengatasnamakan anak yatim, fakir miskin, membantu kaum fakir miskin, kaum janda, orang-orang yang lemah dan sebagainya. Artinya ayat ini jangan sampai kalian seperti itu, karena itu perbuatannya ulama Yahudi dan ahli ibadah yang kaum Nasara. Dan amanah kaum muslimin itu adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Seorang akan dihisab dengan apa yang telah diamanahkan.
atasnya. Allah Jalla wa'ala mengancam orang-orang yang memakan harta manusia dengan cara yang batil. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Yang mereka masukkan itu ke dalam perut mereka hanyalah bara api. Nah, dan Nabi SAW bersabda, la yahilu malu muslimin illa bi tibat min nafsi. Harta seorang muslim tidak halal kecuali dengan ketulusan dari hatinya. Nah, dan Nabi SAW bersabda, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dia pimpin, yang ia urus. Maka barang siapa yang mengurusi harta yang diamanahkan oleh kaum muslimin, hendaknya bertakwa kepada Allah. Apakah harta kaum muslimin untuk pembangunan masjid, ya, ataukah untuk sosial lainnya? Jangan dikira Allah lalai dari apa yang dia lakukan. Dan merupakan sunnatullah, kata para ulama, tidaklah seorang memiliki niat yang buruk di dalam agama Allah kecuali Allah singkapkan keburukannya itu. Dan itu sudah sunnatullah, cepat ataukah lambat. Baik dia orang yang dianggap berilmu ataukah orang yang dianggap telah senior dalam melakukan suatu kegiatan yang mulia, selalu tersingkap keadaannya. Maka di antara hal yang selalu disampaikan oleh guru-guru kita, para ulama, ketika kita duduk bersimpu di hadapan mereka, ya, jaga niat dalam berdakwah. Barang siapa yang memiliki niat yang buruk, ada tujuan dunia di dalam dakwahnya, Allah akan menyingkapnya. Allah akan membongkarnya. Nah, dan dia tidak akan bisa bersembunyi. Allah akan menyingkapnya karena Allah tidak ridho agamanya dijadikan ajang untuk mencari dunia. Nah, Allah nggak akan ridho orang-orang mukmin ya dijadikan bahan untuk mengumpulkan dunia kepentingan pribadi. Selalu orang-orang yang seperti itu tersingkap keadaannya, cepat ataukah lambat, ya. Di dunia maupun di akhirat. Yauma tubalas sarair. Pada hari kiamat semua yang tersembunyi di dunia ini akan tersingkap. Saya'lamuna qadan manil kadzdzabul ashir. Semua manusia akan mengetahui pendusta-pendusta yang buruk pada hari kiamat. Bahkan di dunia sekalipun Allah menyingkap urusan mereka. Contohnya di sini. Maka begitu mereka mengetahui bahwa ulama mereka ini adalah ulama su, maka mereka mengatakan wallahi la nadfanu abada, demi Allah jangan kita kuburkan dia. Akhirnya dia disalib oleh mereka, kemudian mereka rajam dengan batu. Seorang tokoh yang ditokohkan oleh kaumnya, dan mereka pula yang menyalibnya dan merajamnya. Allah memiliki banyak cara dan memiliki banyak bala tentara untuk membalas keburukan sebagian orang yang berbuat makar di dalam agamanya. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sa'umli lahum inna kaidi matin sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Naam. Kemudian kata Salman Al-Farisi, "Tsumma ja'u bi rajulin akhar." Kemudian mereka mendatangkan seorang ulama yang lain. Faja'aluhu makana. Kemudian mereka meletakkan ulama tersebut di tempat uskuf yang pertama tadi. Berarti ini uskuf yang keberapa? Yang kedua. Nah, kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, "Fama ra'aitu rajulan yusalli al-khamsa ara anhu afdal minhu wa azhad fi dunya wala arghab fil akhirah wala adab lailan wa nahara." Aku belum pernah melihat seorang yang melakukan salat 5 waktu yang lebih afdal dari uskup yang kedua ini, yang lebih zuhud terhadap dunia, lebih semangat terhadap perkara akhirat, dan sangat menjaga salat malamnya, menjaga ibadah di siang hari dan di malam hari. Artinya Salman Al-Farisi benar-benar kagum dengan uskup yang kedua ini. Seorang yang zuhud, ya, seorang yang zuhud terhadap dunia. Dan definisi zuhud itu kata Syekhul Islam di dalam kitab beliau yang berjudul Az-Zuhud, kata beliau zuhud itu definisinya adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Jadi zuhud itu tidak selalu identik dengan kesederhanaan atau keterbatasan dalam kehidupan atau fasilitas.
Definisi zuhud itu lebih mencakup dari itu. Meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat untuk akhirat. Jadi kalau sesuatu yang ditinggalkan itu adalah sesuatu yang bermanfaat buat akhirat, itu justru bertentangan dengan nilai-nilai zuhud. Misalkan dia mampu beli kendaraan lebih dari satu, dan kondisi dia dan anggota keluarganya sudah membutuhkannya untuk kepentingan dunia dan akhirat mereka, untuk menuntut ilmu, untuk salatun dan seterusnya, tetapi dia enggan membelinya dengan alasan ingin zuhud, itu justru bertentangan dengan nilai-nilai zuhud. Atau ingin beli mobil lebih dari satu, dan seandainya dia memiliki mobil banyak, dia bisa membantu kaum muslimin untuk mengantar jenazah siapa saja yang meninggal dari mereka, atau bisa dia pinjamkan di jalan dakwah, di jalan Allah. Tetapi karena takut nanti orang meminjamnya, takut orang akan menilainya orang kaya, akhirnya tidak jadi dia melakukannya. Ini justru bertentangan dengan nilai-nilai zuhud. Karena definisi zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Maka meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat justru bertentangan dengan nilai-nilai zuhud. Jadi mana lebih zuhud, orang yang istrinya satu dengan orang yang istrinya lebih dari satu? Kalau ikut definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mana yang lebih zuhud? Ikhwan yang monogami atau ikhwan yang poligami? Poligami, Pak, lebih zuhud. Aduh, kena juga dia nih. Berarti anda enggak zuhud juga nih. Mana yang lebih zuhud? Kalau ikut definisi zuhud yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang yang istrinya satu dengan orang yang istrinya lebih dari satu, mana yang lebih zuhud? Yang lebih taat kepada Allah. Antum di luar pertanyaan. Masya Allah. Ya, dilihat dari sisi kemanfaatannya. Bisa jadi jangan langsung tersinggung dan jangan langsung baper ibu-ibu ya. Bisa jadi orang yang istrinya dua lebih zuhud daripada orang yang istrinya satu. Yang istrinya satu sebenarnya udah ngebet pengen poligami dan punya harta yang berlimpah ruah. Tetapi karena takut istri, akhirnya nggak ada jadi poligami. Yang kedua, memang dia sudah membutuhkannya. Kalau dia tidak melakukannya, mungkin dia akan jatuh ke dalam perzinaan. Bahkan dengan dia melakukan poligami, wanita yang tadinya nggak punya rumah bisa punya rumah, yang tadinya dia tidak tercukupi kebutuhan sehari-harinya dan anggota keluarganya sekarang menjadi terpenuhi. Yang tadinya nggak pernah umroh menjadi pernah umroh, anak-anaknya yang merupakan anak-anak yatim sudah ada yang membiayai sekolahnya dan seterusnya. Tentunya ini lebih zuhud. Jadi kesimpulannya, bismillah. Ya, dilihat juga manfaat. Ingat dari sisi kemanfaatan, karena ada sebagian orang asal poligami, setelah poligami berantakan rumah tangganya. Seperti kapal pecah. Anak yang nggak terurus. Sholat 5 waktunya sudah nggak disiplin berjamaah. Udah jarang nuntut ilmu agama. Bahkan bekerja pun sudah tidak lagi memperhatikan halal dan haram. Ingat definisi zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Baik. Kemudian kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia seorang yang sangat zuhud, seorang yang sangat cinta akhirat, seorang yang sangat semangat beribadah di malam hari, di siang dan di malam hari. Fa ahbabtuhu hubban, maka aku pun sangat mencintainya. Ini kodrat seorang mukmin, mencintai orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ini kodrat seorang mukmin. Lam uhibbahu min qabl fa'aqamtu ma'u zamanan. Aku belum pernah mencintai seseorang seperti aku mencintainya. Karena memang Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan berikan cinta untuk mereka. Akan dicintai oleh Allah, akan dicintai oleh hamba-hambanya yang saleh. Aku pun belajar duduk bersimpuh bersamanya dalam kurun waktu yang lama. Tsumma hadaratul wafah, sehingga suatu ketika ia sakit parah, hampir wafat. Sakaratul maut. Maka
Aku berkata kepadanya, wahai fulan, aku adalah muridmu. Aku telah belajar kepadamu dan aku sangat mencintaimu. Bahkan aku belum pernah mencintai seseorang sebelummu seperti ini. Dan sekarang engkau hampir meninggal. Fa ila man tusibi. Lihat semangatnya Al-Farisi. Maka kepada siapa engkau akan mewasiatkan aku setelah wafatmu? Kepada siapa lagi aku akan belajar setelah wafatmu? Dan kemana engkau arahkan aku? Lihat semangatnya Salman Al-Farisi. Guru udah hampir meninggal, ya, masih memiliki semangat untuk belajar. Nah, maka orang tersebut mengatakan, "Ai bunai, wahai anakku." Dan ia menunjukkan rahmatnya sang guru, memanggil muridnya sebagai anaknya. Dan itu yang kita lihat dari sebagian ulama kita yang lanjut usianya, memanggil kita sebagai ya bunai, ya abnai. Seperti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i selalu memanggil santri ya abnai, ya bunai. Demikian juga masyayikh yang lainnya. Sehingga seorang murid merasa diperlakukan layaknya seorang anak oleh ayahnya. Nah, adanya kedekatan batin antara dia dengan gurunya. Ai bunai, wahai anakku. Nah, jadi jangan justru berbahasa dengan bahasa yang bertentangan dengan nilai-nilai ilmu dan nilai-nilai rahmat yang seyoknya ada pada seorang yang berilmu. Nah, wahai anakku, wallahu ma a'lam ahadan al-yawm ala ma kuntu alaih. Aku tidak mengetahui demi Allah ada seseorang hari ini yang sama akidahnya, agamanya seperti aku ini. Laqad halakan nas. Mayoritas manusia sudah sesat, menyimpang. Kayaknya terindikasi Wahabi ini, suka menyesat-nyesatkan orang. Tapi ini di masa jahiliyah, ya. Orang Nasara. Karena memang itu prinsip sebenarnya. Kesalahan memang harus dikatakan salah. Enggak. Kesalahan tidak akan pernah menjadi benar sampai hari kiamat. Sebagaimana kebenaran harus dikatakan benar dan tidak akan pernah menjadi salah sampai hari kiamat. Kaidah dan prinsip umum yang seperti itu. Dan itulah yang namanya hikmah. Yang salah harus dikatakan salah. Walaupun yang melakukan kesalahan tersebut terkadang harus dimaklumi. Ya, itu urusan kedua. Ya. Tetapi yang namanya kesalahan tetap harus kita katakan salah. Adapun orang yang jatuh ke dalam kesalahan itu, ya ini terkadang harus dilihat kondisinya. Terkadang dia tidak berdosa di dalam Islam karena ketidaktahuan, karena uzur yang lainnya dan sebagainya. Tetapi yang namanya salah tetap salah sampai hari kiamat. Tidak akan pernah berubah menjadi benar. Demikian pula sebaliknya. Nah, jadi jangan berprinsip seperti orang yang bingung dalam beragama. Tiapa? Semuanya benar, nggak ada yang salah. Ini benar, ini benar, ini benar, nggak ada yang salah. Nggak mungkin dong di dunia ini semuanya benar, nggak ada yang salah. Al-Quran dan As-Sunnah saja mengatakan ada yang benar, ada yang salah. Dan kaidah Al-Quran, kebenaran itu cuma satu dan kesalahan itu banyak. Nah, tidak bermudah-mudahan dalam menyalahkan orang, ini prinsip yang benar dan harus ada pada diri kita. Tetapi ingin berusaha untuk tidak menyalahkan sesuatu yang benar-benar salah, ini sebuah kesesatan. Ya. Ini sebuah kesesatan, sebuah penyimpangan dan pembodohan terhadap kaum muslimin. Jangan bermudah-mudahan menyalahkan orang benar, tetapi tidak mau menyalahkan apa yang telah Allah salahkan dan apa yang telah disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sebuah penyimpangan. Ya. Dan itu sebuah kesesatan, jemaah. Nah, karena sebagian orang terkadang mengeluarkan kata-kata yang bagi orang awam itu kata mutiara. Kata mutiara. Padahal itu mutiara yang penuh dengan lumpur. Dan itu suatu kesesatan. Kita ini jangan merasa paling benar lah. Yang satu sisi ini benar ucapannya. Kita jangan merasa paling benar, jangan sok benar, harus. Ya, artinya nggak boleh ujub. Tetapi meyakini kebenaran apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu akidah, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Dan anehnya sebagian orang yang mengeluarkan prinsip, kita jangan merasa diri kita paling benar, jangan merasa diri kita ini telah benar. Kalau ada orang yang berkata seperti itu,
utarakan kepadanya sebuah pertanyaan. Anda yakin tidak bahwa diri Anda berada di atas kebenaran? Dia pasti akan bingung jawabnya. Kalau dia akan menjawab, ya saya nggak yakin diri saya berada di atas. Berarti kalau Anda sendiri nggak yakin dengan prinsip Anda sendiri, kenapa Anda mengajak orang lain kepada prinsip itu? Ya kan? Kan dia sendiri nggak yakin dirinya di atas benar, di atas kebenaran. Ya kalau diri sendiri, Anda sendiri aja nggak yakin diri Anda berada di atas kebenaran, lah kenapa Anda mengajak orang lain kepada jalan Anda? Bahwa harus seperti itu prinsip agamanya. Kalau dia menjawab, oh saya yakin, nah katanya tadi jangan merasa diri ini udah benar. Itu sesuatu yang nggak ada di dunia ini, ya nggak mungkin ada orang yang seperti itu, kecuali hanya bermain bahasa saja, bermain lisan saja. Semua manusia di dunia ini, ya, dia akan meyakini dirinya salah atau dirinya benar. Hanya ada itu. Nggak mungkin dia merasa dirinya tidak benar, ya, dan juga tidak salah. Nggak ada itu di dunia ini. Nah. Jangan sok paling benar itu benar, tetapi ragu untuk membenarkan apa yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sebuah kesesatan dan penyimpangan. Jangan bermudah-mudahan menyalahkan orang lain, benar, itu prinsip yang bagus. Tetapi ragu dan enggan menyalahkan apa yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, ya, itu sebuah kesalahan. Itu suatu yang keliru. Nah, yang benar akan selalu benar sampai hari kiamat, tidak akan pernah berubah menjadi salah. Demikian pula sebaliknya. Maka ulama Nasara ini mengatakan, wahai anakku demi Allah, aku tidak mengetahui ada seseorang hari ini yang berada di atas agama sepertiku ini, karena manusia hari ini halak, sudah menyimpang, sudah sesat. Yang berkata demikian siapa? Ulama Nasara, ya, ulama Nasara. Belum ada Wahabi saat itu. Wa baddalu wa taraku aktsara ma kanu alaihi. Mereka telah mengubah agamanya Nabi Isa. Ini menunjukkan orang Nasara sebelum Nabi datang sekalipun, sebelum diangkat Nabi kita menjadi Rasul, mereka sudah mengubah agama Nabi Isa alaihissalam. Semenjak Nabi Isa alaihissalam wafat, mereka telah mengubah agama Nabi Isa alaihissalam. Dan itu Allah sebutkan dalam banyak ayat dari Al-Quran, dalam Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, thumma yuharifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun, dan seterusnya. Dan kata para ulama di antara Imam Ibnu Katsir, di antara hal yang mereka di antara pembaharuan yang mereka lakukan di dalam agama Nabi Isa, dan itu bukan dari ajaran Nabi Isa, adalah merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan ulama Nasara adalah cikal bakal bid'ah dalam sejarah. Mereka adalah manusia pertama kali yang paling suka berbuat bid'ah dalam agama Allah. Dan itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid. وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Mereka melakukan bid'ah-bid'ah, ibadah-ibadah rahbaniyah, ibtada'uha, yang mereka ada-adakan dalam agama Nabi Isa alaihissalam. Maka katabnaha alaihim, dan kami tidak pernah mewajibkan itu kepada mereka. Enggak pernah kami menganjurkannya kepada mereka. Mereka melakukannya ibtada'uha, kata ibtida'. Mereka yang mengada-adakannya sebagai sebuah bid'ah. Alasan mereka ibtigha' mardatillah, mencari ridha Allah. Itu ayat Al-Quran, surat Al-Hadid. Nah, maka ulama Nasara ini yang masih berada di atas kemurnian agama Isa alaihissalam mengatakan mereka sudah mengubah-ubah agama Nabi Isa, dan mereka telah meninggalkan mayoritas agama yang dahulu mereka berada di atasnya, illa rajulan bil Musil, kecuali hanya seseorang yang berada di daerah Musil. Ya, di masa itu saja mencari orang yang di atas kebenaran sangat sulit ya, ma. Seorang yang berada di Musil, dia yang bernama ini dan itu, dialah yang sama dengan agamaku hari ini. Falhaq bih, datangilah dia. Maka kita lanjutkan ataukah tidak? Atau masuk ke sesi tanya jawab? Ya, anak ikut mayoritas Democration. Tangguh, kita selesaikan ya malam ini ya. Baik, insyaallah asam lambungnya aman kan? Baik, falhaq bih,
Datangilah orang tersebut. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, begitu beliau wafat, aku pun mendatangi orang yang beliau pesan di daerah Musil. Ini masih di Syam ya, ingat masih di Syam. Kemudian aku mendatangi dan berkata kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya fulan, maksudnya uskuf yang kedua tadi, berwasiat kepada aku menjelang wafatnya agar aku belajar kepadamu. Dan ia memberitahuku bahwa engkau sama dengannya di atas kemurnian agama Nabi Isa alaihissalam. Maka uskuf ketiga yang di Musil ini pun berkata kepada Salman Al-Farisi, aqim indi, silakan engkau belajar, berada di sisiku. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, aku pun berada di sisi beliau, maka aku mendapati beliau adalah seorang yang sangat baik, persis seperti uskuf yang sebelumnya, yang nomor 2 tadi. Tidak lama kemudian dia pun wafat. Sebelum wafatnya aku berkata kepadanya, wahai fulan, sebelumnya aku belajar kepada seorang uskuf, kemudian dia beri wasiat kepada aku sebelum wafatnya agar belajar kepadamu. Aku pun pergi ke tempatmu dan belajar di sisimu, dan sekarang engkau sudah seperti ini. Saya sudah sakarat. Kepada siapa engkau wasiatkan aku dan apa perintahmu kepadaku? Lihat tawadhu'nya Salman Al-Farisi dengan gurunya. Ini berapa uskuf sudah meninggal? Yang pertama uskuf yang jahat tadi meninggal. Salman Al-Farisi masih tetap mencari guru lain. Ya, kita baru lihat lewat 5 menit ustaz belum datang. Alah, libur nih. Pada ustaz bisa jadi belum datang karena macet. Atau insiden lalu dah, ini kebangetan nih ustaz nih udah 5 menit telat belum datang. Udahlah balik aja lah kita. Enggak. Uskuf yang pertama meninggal, beliau masih mau mencari guru berikutnya. Ya. Meninggal uskuf yang kedua, beliau mencari guru berikutnya sehingga belajar kepada uskuf yang ketiga. Ya, Masya Allah, gurunya sudah sekian orang. Seperti sebagian orang belajar bahasa Arab, gurunya udah lebih dari 10 orang. Dan Rasulullah jilid 1 belum tamat-tamat. Mudah-mudahan tersinggung. Baik. Kata beliau, kepada siapa engkau wasiatkan aku? Maka uskuf yang ketiga ini mengatakan, ai bunai, lihat kesamaan uskuf yang ketiga ini dengan uskuf yang kedua tadi dari sisi akhlaknya dan rahmatnya. Ai bunai, wahai putraku, wallahi ma a'lamu rajulan ala mithli ma kunna alaihi illa rajulan binasibin. Wahai putraku, demi Allah, aku tidak mengetahui ada seorang ulama hari ini yang sama dengan kami, kecuali seorang ulama yang ada di Nasibin. Nasibin ini Madinah Kabirah, sebuah kota besar yang dekat dengan pantai di daerah Syam saat itu. Dia bernama Fulan, falhaq bih, datangilah dia. Ini seorang guru yang jujur mendidik muridnya. Dia tidak ingin muridnya itu merasa cukup dengan dirinya. Dia akan arahkan muridnya itu, kalau dia tidak mampu lagi mendidiknya karena dirinya sudah sakit, agar muridnya itu pergi belajar kepada guru yang lain. Guru yang jujur itu tidak akan membatasi muridnya dengan dirinya sendiri. Nah, maka kita lihat ulama dahulu, kalau kita baca biografi mereka, Imam Bukhari punya 1000 guru dan seterusnya. Dia nggak akan melarang muridnya untuk belajar kepada orang lain selama gurunya yang lain tersebut di atas kebenaran, bukan di atas kesesatan. Maka Imam Bukhari punya guru, ya, Imam Ahmad juga berguru pada Abu Hatim Ar-Razi. Mereka adalah lettingnya Imam Ahmad. Dan mereka tidak khawatir kalau saya belajar sama Ustaz ini nanti ketahuan sama beliau jadi nggak ini lagi sama aneh. Nah, berarti ada sifat yang tidak baik pada guru itu, sehingga jamaahnya nggak berani hadir kajian ustaz lain, takut ketahuan sama dia. Padahal ustaz yang lain tersebut juga di atas akidah yang benar, akidah yang lurus, di atas sunnah. Ini nggak benar demikian. Makanya jangan mendidik seorang murid untuk mengikuti. Kita didiklah seorang murid untuk mengikuti kebenaran. Makanya sebagian ulama mengatakan naduru ma'al haq haitsu dar. Kita akan berputar pada putaran kebenaran. Kemana kebenaran itu berputar, kesitulah kita berputar.
Nah, oleh karenanya sebagian ulama dahulu juga mengatakan al-haqqu la yu'rafu birrijal wa innamar rijalu yu'rafuna bil haqq. Kebenaran itu tidak diketahui dengan ketokohan, tetapi para tokoh itulah yang dinilai dengan kebenaran. Maksudnya jangan karena si fulan yang membawa udah pasti benar lah. Tetapi si fulan dan Allah dikatakan benar atau tidak, itu kita nilai dengan al-haq, dengan kebenaran. Maka uskuf yang ketiga ini mengatakan, pergilah engkau kepada seorang ulama yang ada di Nasibin. Aku pun mendatanginya, belajar kepadanya, dan aku melihat dia pun sama dengan dua uskuf sebelumnya. Dan tidak lama kemudian dia pun wafat. Dan menjelang wafatnya, aku berkata kepadanya, wahai fulan, aku sudah belajar kepada uskuf fulan. Kemudian dia wafat. Sebelum wafatnya dia berwasiat agar aku belajar kepada uskuf yang berikutnya, yang ada di mana tadi Nasibin atau sebelumnya. Yang ada di sebelumnya tadi disebutkan Musil ya, yang ada di Musil. Kemudian uskuf yang di Musil ini wafat dan menjelang wafatnya dia beri wasiat kepadaku untuk belajar kepada engkau yang ada di Nasibin. Dan sekarang engkau pun dalam keadaan seperti ini, maksudnya hampir meninggal. Maka kepada siapa engkau memberikan wasiat kepadaku agar aku belajar kepadanya? Maka uskuf ini pun mengatakan, wallahi ya bunai, demi Allah wahai putraku. Lihat kesamaan uskuf yang berapa ini? Keempat ini dengan uskuf-uskuf sebelumnya yang benar-benar mendidik Salman Al-Farisi dengan pendidikan yang jujur, yang baik. Ya bunai, ketiga-tiganya memanggil Salman Al-Farisi wahai anakku. Para ulama ketika menjelaskan adab-adab seorang guru, di antara adab yang mereka sebutkan dan itu mesti ada pada seorang guru, dia hendaknya menjadi seperti seorang ayah, sebagai seorang tua kepada murid-muridnya. Tidak sekedar memikirkan soal sudah dia buat, jawaban mereka benar ataukah tidak, mereka masuk ataukah tidak ke kelas, mereka bisa telah mengerjakan tugas ataukah belum. Tidak seperti itu seorang guru. Seorang guru mendoakan mereka, ya, memperhatikan kebutuhan mereka dan juga mempelajari apa alasan dan sebab mereka jatuh ke dalam berbagai kekeliruan atau kekurangan yang ada. Wahai anakku, ai bunai, wallahi demi Allah, ma a'lamu ahadan baqiya ala amrina amuruka an ta'tiyu illa rajulan bi'ammuriyah. Demi Allah, aku tidak mengerti ada seseorang yang agamanya, akidahnya sama seperti kami, agar engkau bisa mendatanginya kecuali hanya seorang ulama yang ada di Ammuriyah. Ammuriyah di sini disebutkan baldatun taqa' janub Turkiya, sebuah daerah yang berada di janub selatan Turki. Ini Ammuriyah. Fa innahu ala misli ma nahnu alaih. Dia sama dengan akidah kami. Kalau kamu mau, datangilah dia, karena dia sama dengan kami. Maka Salman Al-Farisi mengatakan, begitu beliau wafat, aku pun pergi ke Ammuriyah, mendatangi uskuf tersebut dan menyampaikan kepadanya bahwa aku datang karena pesan dan perintah uskuf sebelumnya yang ada di mana? Nasibin. Maka uskuf ini pun mengatakan, aqim indi, silahkan engkau duduk di sisiku, belajar di sisiku. Maka aku pun belajar, duduk bersimpu di hadapannya. Aku melihat dia sama dengan 3 uskuf sebelumnya yang baik. Qal wa kuntu iktasabtu hatta kanat li baqaratun wa ghanimah. Dan di sela-sela aku bersamanya, aku bekerja, kata Salman Al-Farisi. Lihat, aku bekerja sehingga aku memiliki banyak sapi dan kambing. Ya, karena kendaraan dan tunggangan yang ada di masa itu adalah sapi, kambing, dan itu salah satu dari sumber kekayaan. Belum ada mobil di masa itu, sehingga aku memiliki banyak sapi dan kambing yang banyak. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa, kata para ulama, seorang
Muslim bagaimanapun dia cinta kepada ilmu, ingin fokus beribadah kepada Allah, dia tidak bisa lari dari dunia ini. Dia tetap butuh kepada dunia ini. Ya, butuh kepada dunia ini. Karena dunia akan menjadi sarana untuk dia fokus menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhiratmu dan jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia ini. Allah dan Rasulnya tidak pernah melarang dan mencela kita mencari dunia. Yang Allah larang dan yang Allah cela adalah menjadi budak-budak sahayanya dunia. Terlena dan tertipu dengan dunia ini. Oleh karenanya para ulama mengatakan Islam tidak memuji orang miskin karena kemiskinannya, sebagaimana Islam tidak mencela orang kaya karena kekayaannya. Demikian pula sebaliknya. Tetapi Islam memuji orang kaya karena kesyukurannya dan memuji orang miskin karena kesabarannya, bukan karena kefakirannya. Jelas ya? Baik. Maka aku pun memiliki banyak sapi dan kambing. Tsumma nazala bihi amrullah. Kemudian beliau pun sakit parah. Falamma hadar, tatkala beliau sudah sakaratul maut, aku pun berkata kepada beliau, wahai fulan, wahai uskuf, dulu aku bersama uskuf ini. Kemudian beliau wafat, kemudian aku pergi ke uskuf berikutnya. Beliau pun wafat, kemudian aku pergi ke uskuf berikutnya yang beliau berikan wasiat, pesan. Ya, kemudian uskuf tersebut pun meninggal dunia dan sebelum meninggalnya dia berwasiat agar aku belajar kepada uskuf berikutnya dan uskuf tersebut pun berwasiat kepadaku menjelang wafatnya agar aku belajar kepadamu dan sekarang engkau pun hampir meninggal dunia. Kepada siapakah engkau mewasiatkan aku? Uskuf yang keberapa ini? Kelima. 5 guru meninggal dunia. Salman Al-Farisi masih cari ilmu dan masih bertanya kepada siapa lagi saya belajar. Kita bab mubtada khobar aja belum tamat udah pensiun dini dari belajar bahasa Arab. Hah? Hanya sekali 2 kali seorang ustadz terkadang berhalangan mengajar, kita udah ngambek, udah merajuk. Ya, atau ustadznya delay, ya, delay, terlambat hadir, kita udah langsung ngambek, merajuk, baper, nggak mau belajar lagi. Subhanallah. Ini ujian yang sangat berat buat Salman Al-Farisi. Ya, berapa uskuf sudah? 5 uskuf. Yang paling berat ujian dari Allah terkait uskuf ini, uskuf yang mana? Uskuf yang pertama. Karena itu guru pertama beliau dan awal hijrah beliau. Di saat semangat beliau sedang menggebu-gebu dan beliau benar-benar mencintai agama Nasara dan menganggap gurunya itu adalah orang yang paling afdal. Tiba-tiba rupanya dia ulama su. Kalau iman nggak kuat, kalau nggak ikhlas belajar, bisa jadi berpaling jamaah. Alah, ustadz ya udah gitu kok, apalagi kita. Dia akan melakukan penyimpangan yang sama, atau ya dia akan meninggalkan jalan hijrah tersebut. Tidak demikian dengan Salman Al-Farisi, karena dia benar-benar ikhlas dalam mencari kebenaran dan taufik Allah masih menyertainya. Ini masih panjang jemaah, 2 halaman lagi. Hah? Lanjut sekarang atau bulan depan kalau masih hidup? Kita baca pertanyaan atau gimana? Pertanyaannya? Baik, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari masjid kecuali dalam keadaan Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar kembali mempertemukan kita di majelis berikutnya dengan kondisi iman dan amal yang lebih sempurna dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum
إله واحد